Baiklah Pak, kita masuk ke pertanyaan ketiga Pak, yang akan dibacakan oleh Bu Indah. Silakan Bu Indah. Ya baik Pak, terima kasih sekali Pak. Berarti tadi Bapak menyampaikan bahwa saja keputusan bukan dari Bapak sendiri ya, Bapak bermusyawarah dengan manajemen sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya Pak, apa hal-hal yang selama ini merupakan efektif ya, tantangan yang Bapak hadapi dan menyelesaikan kasus-kasus dalam etika? Apakah ada Bapak menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan suatu dilema etika itu? Kalau untuk menyelesaikan sebuah keputusan itu saya tengok apanya dulu, tingkat keputusan yang dilahirkan itu seperti apa. Bisa saja keputusan itu dilahirkan pada saat ada permasalahan. Itu kalau permasalahan kecil. Contohnya misalnya ya, ada masalah tentang siswa yang tidak bisa diselesaikan di tingkat guru kelas dan guru pikir di waktu kelas sekolah. Mungkin hari itu juga bisa dibuat satu keputusan. Tapi kalau masalahnya besar, itu mungkin kita memerlukan waktu untuk bermusyawarah, surat pendapat dulu dengan teman-teman yang lain, apa keputusan yang harus kita buat atau kita berikan dalam kasus seperti ini. Saya pernah mengalami kasus guru. Guru saya memang ada yang mungkin dalam istilahnya dia agak gigil mungkin ya. Dia selalu tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Akhirnya saya berpikir kasusnya diselesaikan. Harus saya membuat keputusan tentang guru tersebut. Kalau tidak, ini efeknya luar biasa. Efeknya bisa kepada siswa, bisa kepada guru-guru lain. Ini akan menjadi tolak ukur bagi guru lain. Guru yang seperti ini, Pak kepala sekolah bisa membiarkan. Ini kan efeknya luar biasa. Jadi ini saya pikir ini adalah sebuah problem yang besar yang tidak bisa saya putuskan sendiri. Makanya langkah yang saya laksanakan adalah konsultasi dulu dengan wakil kepala sekolah. Kemudian saya kumpulkan guru-guru yang senior, saya tanya sudah berapa lama guru ini seperti ini di sekolah ini, bagaimana tindakan selama yang telah diberikan. Kemudian saya dapat masukan-masukan dengan identifikasi itu, barulah saya akan memberikan tindakan. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini saya tidak bisa membiarkan. Saya pertama dulu saya panggil secara pribadi, saya berikan nasihat, arahan. Ya saya sentuhlah hatinya, kita ini guru ya, saya sentuh hatinya. Kemudian saya minta dia ada perubahan. Saya beri waktu, tak lama-lama saya beri waktu 2 minggu. 2 minggu saya amati, saya perhatikan, nyatanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, akhirnya saya panggil kembali. Memang saya berikan, boleh katakan itu namanya teguran lisan. Setelah saya berikan dia nasihat, kemudian saya suruh dia menandatangani bahwa dia sudah ditegur secara lisan. Ini tantangan. Saya beri lagi waktu 2 minggu. Setelah itu 2 minggu saya pantau lagi, tidak ada juga perubahan, Bu. Akhirnya memang saya komunikasi lagi dengan wakil saya dan guru-guru senior sekolah itu. Saya katakan saya akan mengeluarkan teguran tertulis atau peringatan pertama. Akhirnya teman-teman saya juga mendukung bahwa ini menurut mereka dan juga menurut saya ini yang terbaik dibuat. Akhirnya saya juga mengeluarkan dalam bentuk teguran tertulis, saya sebut dengan SP1 ya, surat peringatan pertama. Saya beri waktu juga 2 minggu. Di surat SP1 saya tuliskan jangka waktu 2 minggu, kalau tidak ditaati akan keluar SP2. Dan memang dalam perjalanan waktu ya karena etika baiknya tidak ada untuk berubah, akhirnya sampai keluar SP2. Itu juga sampai ke SP3. Dan akhirnya pendek cerita ya Bu ya, akhirnya guru itu harus mengakhiri karirnya di sekolah itu. Karena saya tidak bisa lagi membina, tindakan saya hanya bisa sampai memberikan peringatan tertulis yang ketiga. Setelah itu permasalahan sebuah dinas pendidikan, guru tersebut saya serahkan ke dinas pendidikan untuk dibina. Dinas pendidikan, artinya dinas pendidikan mengambil langkah mengeluarkan guru itu dari sekolah saya, pindahkan ke sekolah itu. Ya, terima kasih ya Pak, luar biasa ya langkah kebijakannya. Sudah mengasih toleransi, sudah menerapkan nilai kebajikan, sudah kepercayaan, kemudian memberikan waktu juga, ya kan sudah luar biasa. Tetapi memang dia kembali kepada orangnya, gitu ya Pak. Ya mungkin kita bisa lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya.
Menurut pendapat Bapak, apa mungkin kalau pertanyaan ini saya rasa sudah dari tadi dijelasin. Apakah ada orang yang selalu memberikan kemudahan gitu dalam menasihati Bapak? Mungkin Bapak bisa memberikan kami lagi penjelasan lebih jauh tentang siapa sih yang sebenarnya orang-orang yang memang sentral Pak dalam membantu Bapak. Mungkin inti yang di sekolah itu yang betul-betul Bapak sekiranya mungkin pendapat-pendapat mereka itu menjadi salah satu keputusan Bapak gitu. Ya, di sekolah itu kan kita teamwork Bu ya, teamwork yang harus solid. Saya memang setiap ada permasalahan, yang pertama itu saya pergi ke kelas sekolah. Saya tekan permasalahannya seperti ini. Kalau itu berhubungan dengan pembelajaran misalnya tentang guru, itu saya libatkan bidang kurikulum. Kalau itu bermasalah dengan siswa, jadi saya panggil bidang yang nanti dengan siswa. Ya kami Kolaborasi kolaborasi bersama, tindakan apa yang diberikan. Tetapi selama ini yang saya lakukan, ya pola pikir yang saya buat, prinsip yang saya gunakan, kalau tidak ada solusi terbaiknya, saya juga kembali ke aturan yang ada. Finishnya saya kalau tidak ada solusi yang terbaik dan bisa diterima oleh berbagai pihak, saya menggunakan prinsip kembali ke aturan yang ada. Apa aturan yang ada itu harus kita patuhi. Berarti prinsip berbasis peraturan. Tetapi sebelum itu akan ada kita pertimbangan-pertimbangan. Seperti saya bilang tadi, guru saya minta mudik tadi. Saya tidak berbasis peraturan. Ini kan katakan tanggal 19 kita baru libur. Kalau saya berbasis peraturan, saya itu maka si guru ini takkan bisa mudik. Percuma saja dia bilang kalau setelah lebaran. Berapa hancurnya hatinya kan? Tidak saya izinkan gara-gara dia minta izin mudik dulu karena persoalan seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada solusi yang bisa diambil, akhirnya seperti saya tadi, guru saya itu harus keluar dari sekolah itu karena akhirnya saya kembali ke berbasis peraturan. Peraturan mengatakan gini, jam 7 guru harus ada di sekolah, pulang 12.40. Selain itu saya tidak dibenarkan guru berada di luar sekolah. Kembalinya ke situ. Karena nggak ada solusi ya, win-win solusinya nggak diterima, nggak ada kelonggaran ini, dia tetap menerima, dia tetap mau semaunya dia, ya akhirnya saya kembali ke peraturan yang ada. Jadi Pak, dari semua pengalaman Bapak mungkin hampir 10 tahun ini, dan itu adalah kasus terbaru ya Pak, apa sih Pak pengalaman yang bisa Bapak petik, yang bisa mungkin Bapak kasih kunjungan ke kami nih Pak, yang baru-baru ini, yang bagian dalam pengalaman apa yang bisa Bapak petik Pak selama Bapak mengambil keputusan dilema etik? Pengalaman itu memang banyak Bu ya, tapi yang bisa saya berikan yang harus ibu-ibu sadari, seorang pemimpin itu pasti akan dihadapkan pada dilema. Itu sudah pasti. Dalam mengambil keputusan, rujukan moral itu pasti ada, akan kita jumpai. Cuma disitulah perlu kearifan kita harus selektif di situ. Kalau itu ada dua kepentingan yang saling bertabrakan, dua-duanya mengandung nilai kebenaran, disitulah kita lihat mana kebenaran yang harus kita utamakan supaya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Kita takutnya kalau keputusan itu dirasa tidak berpihak kepada yang bersangkutan, itu akan ada penolakan. Tapi kalau peraturan itu walaupun tidak mengakomodir kepentingan mereka atau mereka misalnya dirugikan dalam keputusan itu, tapi kalau kita bicarakan baik-baik, kita sentuh hatinya, saya rasa peraturan itu pasti akan diterima. Jadi kuncinya adalah itulah, kita harus mengidentifikasi dulu normanya itu seperti apa, dan juga yang kita acuan terakhirnya itu ya tetap aturannya ada seperti apa. Kalau juga tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, kita tidak bisa membuat keputusan yang yang tepat di situ, ya kembalinya ke aturan. Oke, berarti sini coba Pak Ibu bahwa dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, Bapak ternyata sudah melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan sesuai dengan yang kodul 3 tadi Ibu ya. Dan juga di sini Bapak berpihak kepada murid. Kenapa Bapak melakukan pengambilan keputusan itu semua demi murid agar mungkin siswa-siswi di sekolah Bapak juga bisa dapat, gurunya bisa masuk tepat waktu, anak juga dapat belajar sesuai dengan waktunya. Mungkin Bapak kami di sini sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami, pengalaman luar biasa. Walaupun mungkin saya semua acara tidak diadakan Pak, tapi saya sangat berterima kasih kepada Pak. Ini pengalamannya Bapak juga Ibu Maya sebagai panutan kita. Nah, itu kami Pak. Saya dan tadi berpikir-pikir Pak, kalau seandainya ada nasib di antara kita, mungkin Bapak salah satu orang yang bisa ditanyakan. Karena mungkin bisa Pak ini. Karena kita sudah izin Bu Maya, karena kita tadi setelah
melihat apa yang disampaikan Bapak, pengalaman Bapak begitu yang 10 tahun menjadi pemimpin, kebijakan Bapak bukan untuk diri sendiri, tetapi kebijakan Bapak untuk bersama, jangan sampai yang satu dirugikan dan yang satu yang diuntungkan, seperti itu. Jadi nilai kebajikan yang Bapak buat memang sudah luar biasa. Sudah diterapkan. Jadi kemarin kami belajar teori tapi kami melihat bahwa ini dipraktekkan. Iya. Cara ini kita Jadi kita pun kita ini pun belajar bagaimana mencari keputusan yang tepat ya Bu Maya, karena kita sering juga dihadapi dengan kasus-kasus yang ternyata dari pemimpin. Sebenarnya Pak, yang Bapak ceritakan itu dialami di sekolah yang kita. Tetapi mungkin ya namanya setiap versinya berbeda, berbeda. kebijaksanaan masing-masing. Iya. Di sini kami terbuka pikiran kami, oh mungkin ini nanti bisa jadi solusi. Ya kan, nanti bisa jadi solusi langkah-langkah yang mereka mungkin ya kita sebagai guru penggerak apa salahnya sih kita menyampaikan. Sebenarnya dalam mengambil keputusan kita tidak boleh takut. Saya terus terang aja ya, boleh saya sebut sekolahnya ya. Iya. Waktu saya jadi kepala sekolah di SD 5 dan di situ terjadi kasus. Iya. Karena saya masuk pertama, saya memang melihat gelagatnya nggak baik. Dan saya tanya ke guru-guru sedalaman situ, rupanya sudah 3 kepala sekolah yang tak bisa nangani guru itu. Seakan-akan guru itu kebal. Iya. Siapapun kepala sekolah dia bisa atur. Saya bilang kalau dengan saya nanti ya nggak bisa seperti ini. Aturan itu tidak boleh tebang pilih, tidak boleh aturan masuk jam 7 itu berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk dia. Iya, betul. Tapi saya terima seperti itu. Itulah akhirnya ya saya tidak langsung memberikan punishment, tidak. Saya sentuh hatinya dulu. Saya tanya apa alasannya dia tidak bisa datang pagi, apa alasannya dia tidak bertahan di sekolah. Ya dia berkatakan berbagai alasannya, tetapi menurut saya alasan itu kurang logis. Itu alasan seakan-akan alasannya dibuat-buat. Jadi saya tidak bisa menerima alasan itu. Ini telah saya coba mendekati, saya coba sentuh dia, dekati dia, berikan pengertian. Saya katakan bahwa menjadi guru itu terhormat. Kita itu di buku, ditiru, di masyarakat kita ini cermin loh. Tempat orang memandang ke kita. Kalau guru seperti ini hancur kita. Jadi juga nggak masuk kayaknya di nasihat juga nggak masuk. Akhirnya ya saya memang harus melakukan itu juga sebenarnya pengalaman pahit saya. Saya juga merasakan setelah itu saya juga mungkin ada penyesalan kenapa gara-gara saya masuk di sekolah itu dia harus berhenti. Nah, kalau tidak dia berhenti mungkin sekarang kalau tak PNS mungkin ketika akan lulus dia S1. Dia menyesal S1 dan saya sudah lama dia memang guru olahraga. Tapi karena ya namanya kita pemimpin kan kita membina, ya dibina secara baik nggak bisa, ya akhirnya harus itu saya lakukan. Dan yang saya lakukan itu pun akhirnya kan saya serahkan dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga tidak menyalahkan saya, sudah membenarkan tindakan yang saya lakukan. Akhirnya dinas pendidikan menerima karena waktu saya mengeluarkan SP ketiga itu, SP 1 2 itu saya lakukan, saya antarkan ke dinas pendidikan. Ini bukti pembinaan saya. Akhirnya ya memang dia dipindahkan sekolah lain, pindah sekolah lain gitu juga akhirnya mau diberhentikan. Sebenarnya secara nggak langsung melawan diri Bapak juga. Iya, betul. Ada sisi kemanusiaan yang Bapak Iya, sini kan. Karena memang ada penyesalan juga kok. Penyesalan apa ya? Suatu dilema juga ya, Pak. Nasibnya kan saya runtuhkan di tangan saya. Tetapi kan di suatu sisi saya juga belum menegakkan aturan dari sekolah. Karena peraturan itu nggak boleh tebang pilih. Tidak boleh ada yang diistimewakan satu orang pun. Kalau aturan menyatakan seperti itu, boleh dibayangkan. Kalau aturan kita masuk jam 7, ada satu orang guru masuk jam 9. Pasti yang motor. Gimana ya? Kalau saya dibiarkan guru yang satu ini. Nah, selama ini itulah yang terjadi di sekolah itu. Jadi sampai saya di sana tuh ada teman saya, kuliah namanya, dia bilang, saya takut dengan Pak Ramli katanya. Bapak ini tidak pernah marah katanya, senyum terus, tetapi tindakannya tegas. Guru kita bisa berhenti Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa. Iya. Bapak kita